adik-adik, kita jumpa lagi dengan kegiatan Dia Paroki Serpong, Gereja Santa Monica. Tema kegiatan kita kali ini adalah Aku Bisa Mencapai Cita-Citaku. Yuk, kita awali pertemuan kita kali ini dengan bernyanyi dan menari bersama Kak Meli. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa berkumpul kembali dalam pertemuan Dia kali ini. Berkatilah teman-teman yang sudah bergabung di sini maupun yang belum bisa bergabung. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami. Kami berdoa kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik pernah melihat semut kan? Atau ada yang pernah digigit oleh semut? Hari ini kita akan belajar dari semut. Adik-adik bisa melakukan percobaan seperti ini. Adik-adik ambil gula, lalu taburkan. Pasti akan ada semut yang datang, karena semut suka sekali akan gula. Selain suka akan gula, semut juga suka akan apapun yang bisa menjadi makanannya. Bisa juga bangkai kecoa. Adik-adik, lihat. Semut yang badannya lebih kecil itu berusaha untuk menarik bangkai kecoa yang ukurannya lebih besar dari badannya. Lihat, dia berusaha terus untuk menarik bangkai kecoa tersebut tanpa pernah menyerah. Luar biasa kan adik-adik? Nah, seru kan percobaan kita tadi adik-adik? Ternyata benar kata pepatah, di mana ada gula, pasti ada semut. Seperti yang tadi adik-adik lakukan. Ketika adik-adik menebarkan gula, maka tanpa diperintah, semut-semut itu secara otomatis akan langsung mengerubuti gula dan mengangkut gula itu ke rumahnya. Demikian juga dengan kecoa yang badannya lebih besar. Ternyata semut adalah binatang yang rajin mengumpulkan apa saja yang bisa dijadikan makanannya.
Dan kalau itu berat, mereka akan bekerja sama untuk mengangkut makanannya. Mereka selalu mengumpulkan makanan setiap saat untuk berjaga-jaga ketika cuaca buruk datang. Sehingga dalam kondisi apapun, mereka akan tetap mempunyai persediaan makanan dan mereka akan tetap bisa makan dalam kondisi apapun. Dan lucunya lagi adik-adik ya, ketika semut-semut itu bertemu dengan temannya, mereka seolah-olah selalu saling menyapa ya. Adik-adik, ternyata semut juga ada loh di dalam kisah kitab suci. Yuk, kita ambil kitab suci kamu dan kita buka kitab Amsal bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Adik-adik, semut adalah binatang yang menjadi contoh dalam bacaan Amsal tersebut. Lalu, kenapa ya kita diminta untuk belajar dari semut? Apa sih keunggulan dari binatang kecil itu? Semut adalah binatang yang rajin dan selalu bekerja sama setiap waktu untuk mengumpulkan makanan. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga ketika musim dingin datang, sehingga mereka tidak akan repot mencari makanan lagi ketika musim dingin datang. Adik-adik, Tuhan meminta kita untuk selalu rajin dan giat bekerja, sehingga dalam masa-masa sulit kita bisa bertahan. Terlebih dalam masa pandemi virus corona seperti ini. Kalau kita tetap rajin bekerja dari rumah, rajin belajar dari rumah, maka kita bisa bertahan melawan pandemi virus corona. Saatnya membuat kreativitas. Adik-adik, coba yuk ambil pensil warna, kertas HVS, gunting, dan lem, dan spidol juga boleh. Lalu di kertas HVS, adik-adik gambar deh seperti ini. Adik-adik, jangan lupa di awan yang paling atas, adik-adik tuliskan apa cita-cita adik-adik. Contohnya, menjadi dokter. Nah, adik-adik, setelah selesai menggambar seperti di gambar ini, adik-adik bisa menambahkan di samping kiri dan di samping kanan gambar tangga usaha apa saja yang bisa adik-adik lakukan untuk mencapai apa yang adik-adik cita-citakan. Misalnya, rajin belajar.
gemar menabung, rajin berdoa. Dibuat yang bagus ya adik-adik ya. Warna-warni, pokoknya sekreatif yang adik-adik bisa. Lalu kalau adik-adik mau menambahkan usaha yang lain lagi, tambahkan saja. Boleh kok. Kalau sudah selesai, adik-adik bisa tempel gambar ini di kamar, di dekat tempat berdoa juga boleh, agar setiap saat bisa didoakan, sehingga suatu saat nanti cita-cita adik-adik dapat tercapai. Berdasarkan kitab Amsal dan belajar dari semut, untuk mencapai cita-cita kita, maka kita harus rajin dan giat dalam belajar, selalu semangat dan pantang menyerah, mau bekerja sama dengan orang lain. Misalnya, di rumah mau bekerja sama, membantu pekerjaan orang tua seperti mencuci piring, memasak bersama, ataupun membereskan rumah. Selalu berdoa kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran hari ini. Bantulah kami agar bisa lebih rajin dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu penutup bersama-sama dengan Kak Meli. Selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik pada pertemuan kita kali ini. Tolong di-share ya pada teman-teman yang mungkin belum tahu tentang pertemuan kita ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya. Tuhan memberkati.